teman-teman, kali ini kita akan mempelajari cara untuk setup setup eh, mesin virtual di VMware. Di sini saya sudah mempunyai topologinya yang akan kita setup ya. Jadi yang pertama itu pastikan komputer kita itu sudah terhubung ke arah internet ya. Ini pastikan sudah terhubung ke arah internet, menggunakan kabel boleh, menggunakan wifi juga boleh. Yang penting pastikan sudah terhubung ke internet. Yang kedua, kita memastikan kita harus punya dulu yang namanya ISO ya. Ini di sini ada router OS, kita menggunakan MikroTik. Jadi pastikan kita punya yang namanya ISO MikroTik router OS. Itu dapat di-download di webnya MikroTik ya, di sini kalau belum punya ya, di mikrotik.com. Itu bisa kita cek di bagian software ya, software. Kita pilih di sini ya. Ini ada versi 7, ada versi 6. Kita untuk saat ini gunakan dulu yang versi 6 ya sementara ya. Versi 6, kemudian kita pilih yang stable ya, stable. Kita cari yang x86 nih ya. Kita cari yang x86, kemudian kita cari juga yang CD image. Bisa kita klik di bagian sini download ya. Klik download, maka dia akan langsung otomatis mendownload ya. Lagi nunggu. Kita menggunakan MikroTik 6.49.19 gitu ya. Kalau sudah kita download berarti kita sudah punya ISO untuk router OS nya. Kemudian apalagi nih, kita siapkan dulu yang namanya ISO Debian ya, ISO Debian server dan Debian client. Oke teman-teman, perlu diketahui ya, kita menggunakan Debian versi 10 ya, 10. Jadi saya sudah siapkan ISO nya. Kalau misalkan ada yang belum punya, boleh juga di download di halaman resminya Debian, bisa ya, nanti silakan di download sendiri. Dan kalau sudah ready semua, sudah siap gitu ya, sudah punya ISO TerOS, sudah punya ISO Debian server gitu ya, berarti kita selanjutnya akan setup ya, setup ke langkah virtual mesinnya ke VMware. Oke teman-teman, pastikan sudah punya VMware ya. VMware ini saya pun sudah siapkan VMware-nya, di sini sudah ada, sudah siap. Caranya gimana ya? Caranya kita ke menu create virtual machine ya. Create new virtual machine. Kita tambah, kita next ya. Di sini ada 3 pilihan. Kita pilih yang installer menggunakan disk atau ISO ya. Kita browse dulu. Oke, kita siapkan dulu untuk yang untuk OS ya. Kita arahkan kemana letak file yang kita simpan tadi. Saya taruh di sini ya. Oke, di sini, terus di bagian MikroTik ya, ini ya. Open, next, apa nih ya. Kita next, kemudian other, pilih other 64 bit, next lagi. Bisa diberi nama router OS gitu ya. Location-nya silakan disesuaikan, jika mau nyimpan di C juga boleh, atau misal Pak saya maunya nyimpan di drive keluar di C gitu ya, boleh, nggak apa-apa, nggak masalah ya. Sini contohnya saya taruh di bagian umum ya, umum, kemudian saya make folder. Misal di sini saya kasih setup gitu ya, setup VM. Oke. Terus kita oke. Next lagi, next lagi. Kita finish dulu ya.
Oke, kita sudah selesai untuk setup atau menambahkan ISO atau ROS di virtual machine. Kemudian apa lagi Pak? Oke, kita tambahkan lagi untuk yang Debian server dan Debian client. Oke, sama stepnya ya. Cukup ke home, create new, kemudian next lagi. Kalau di sini kita pilih yang mana nih? Kalau tadi kita ke Merotik, berarti kita sekarang ke bagian Debian 10-nya. ISO Debian 10. Oke, apply, on next lagi. Saya beri nama Debian server gitu ya. Nama silakan menyesuaikan ya. Di sini saya menggunakan nama Debian server. Location saya samakan, saya jadi satukan dengan yang tadi ya. Yang setup tadi ya, setup mana ya, ini ya, setup sebentar. Oke, tadi di mana ya, di sini umum ya. Oke, setup ya, setup VM. Oke lagi, next, continue, next lagi, finish ya. Ya, sudah setup CtrlOS dan Debian server. Satu lagi Pak, oke kita buat untuk Debian client ya, karena di sini di topologi kita punya 3 virtual machine, 1, 2, 3. Tambah lagi berarti ya, kita create, kemudian next lagi, sama ya, untuk ISO-nya sama-sama Debian. Next lagi, di sini saya beri nama Debian client gitu ya, Debian client. Location saya ganti juga ke umum, kemudian setup VM. Oke, next lagi, continue, next, finish. Oke, kita sudah buat 3 ya, 3 virtual machine di sini ya. Debian client, Debian server, dan juga CtrlOS. Lalu selanjutnya, sebelum kita tahap instalasi ya, pastikan kita membuat setup infrastrukturnya ya. Jadi biar apa nanti, biar si router itu bisa terhubung ke internet gitu ya, kemudian si server juga terhubung ke internet gitu, kemudian si client juga dapat terhubung ke internet gitu ya. Gimana Pak setupnya? Oke, yang pertama kita fokus dulu ke bagian router ya, router OS. Di sini ada 1, 2, 3. Ada 3 interface yang harus kita aktifkan gitu ya. Ada 3 interface yang harus kita aktifkan. Caranya seperti apa? Oke, kita kembali ke VM ya, ke VMware, kemudian kita edit di sini. Ada menu edit, kita edit, kemudian kita tambahkan network adapter ya, untuk menambahkan interface-nya. Kita tambah, kita pilih network adapter ya, finish. Sudah ada 2, satu lagi ya, karena kita butuhnya 3. Tambah lagi, pilih network adapter lagi, finish lagi. Oke, kalau sudah gimana? Oke, sudah ya, sudah 3. Sudah 3 berarti sudah oke. Terus selanjutnya, karena instruksinya di topologi itu adalah si interface header 1 terhubung ke internet ya, otomatis akan kita lakukan namanya adalah bridging ya. Namanya apa? Bridging atau bridge ya. Bridge interface. Bridge interface bisa dilakukan di bagian network adapter NAT ya. Kemudian kita pilih kemana? Custom ya. Custom, kita pilih VMnet berapa yang secara langsung gitu ya terhubung ke interface fisiknya, yang terhubung ke kabel kita, yang terhubung ke internet gitu. Namanya apa interface-nya ya. Kita cek dulu di bagian edit ya.
ke edit, kita apply dulu, nggak boleh, kita apply, kita oke, kita edit dulu, kita cek ke virtual network editor untuk melihat VMnet berapa ya yang terhubung ke fisiknya interface kita. Oke, kita pilih nih ada 0, 1, dan 8. Kita pilih 0, bridge 2 nya kita arahkan ke bagian real tag ya, ke real tag. Kenapa Pak kok real tag gitu ya? Kita cek di sini ya, di bagian network connection, karena yang terhubung secara langsung dari kabel internet ya itu adalah namanya interface PCI NIC gitu ya, Realtek PCI GBE Family Controller. Pastikan sama dengan yang kita akan bridging ya. Update lagi, kita samakan ya, pastikan sama. Oke, kalau sudah kita apply, kita oke. Oke, agak loading ya, sabar tunggu sebentar. Oke, sedang proses. Oke, sudah selesai prosesnya, kita oke saja. Kalau sudah, kita tadi memilihkan VMnet 0 untuk kita bridging ya, berarti kita pilih yang VMnet 0. Kemudian untuk yang mengarah ke bagian sisi ya, bagian sisi server dan sisi klien, itu kita gunakan namanya LAN segment gitu ya, LAN segment. Oke, LAN segment untuk menghubungkan antara router OS ke Debian server dan juga router OS ke Debian klien. Kembali ke virtual mesin ya. Di sini ada sebuah NA13 gitu ya. Kita ke menu LAN segment. Belum ada, masih kosong ya. Kita klik ke menu LAN segment, kemudian tambah. Misal yang satunya namanya adalah mengarah ke router, berarti coba kita berikan nama to server gitu ya. To server, to router server gitu ya, biar gak bingung kita. Tambah lagi to router client begitu ya. Oke, sudah nih, sudah ada 2 ya, kita oke. Nah, kita pilih yang bagian network adapter 3 atau 2, kita pilih. Oh, ternyata yang NA3 itu ya, network adapter 3 itu mengarah ke bagian server, berarti kita pilih yang ke arah server gitu. Misal yang 3 ke router, berarti ke arah klien gitu ya. Misal yang 2 juga ke arahnya si mana nih, loading ya. Misal yang 3 mengarah ke bagian server gitu ya. Oke, berarti yang adapter 2 nya mengarah ke server, yang adapter 3 mengarah ke sisi klien gitu ya. Oke, sudah siap nih. Yang di router sudah oke untuk infrastruktur konfigurasi networknya. Oke, terus kemana lagi? Kita ke bagian Debian server. Sama caranya, kita klik kanan dulu, setting gitu ya, setting. Kalau di defaultnya itu masih NAT, kita ganti ke LAN segment. Karena ini Debian server, maka kita arahkan yang ke arah server, jangan ke arah klien. Kenapa? Karena nanti akan, jika nanti salah, maka terhubungnya akan ke sisi interface-nya klien ya, bukan si server. Berarti kita kasih yang bagian untuk ke arah router server, karena ini untuk bagian Debian server gitu ya. Oke, kita sudah ganti, kita oke. Lagi Pak, yang bagian Debian client gitu ya, setting lagi. Kemudian
masih NAT ya, kita ganti juga ke mana nih, ke Debian, ke router client, karena tadi sudah server, sekarang berarti harus ke client. Oke, sampai sini ya, sampai sini berarti ya, sampai sini semua interface ya yang sudah kita buat tadi sudah saling terhubung ya, sudah saling terhubung, sudah saling terkoneksi. Selanjutnya apa? Selanjutnya adalah tahap instalasi. Instalasi Router OS dan juga instalasi Debian server dan juga Debian client. Oke, sementara seperti itu untuk setup dan instalasi infrastrukturnya ya. Untuk instalasi sistemnya kita lanjut part selanjutnya. Selamat belajar dan selamat menyaksikan. Jangan lupa like and subscribe.